Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi at-tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa ma'adatihi wa karamatihi fid darini amin. Jami'us Saghir hadis 4679 diriwayatkan daripada Sayyidina Khalid bin Arfatah radhiyallahu an dalam Sahih Imam Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu ahdath, akan terjadi berbagai macam kejadian-kejadian. Ahdath, kejadian-kejadian. Wal fitnatun, dan fitnah. Wa firqatun, dan perpecahan. Wa ikhtilafun, dan perbedaan. Perbedaan pendapat yang membawa kepada perpecahan. Fa in istata'ta, maka jika engkau mampu, maka jika engkau sanggup, antakunal al-maktula, antakuna al-maktula, bahwa adalah kamu itu orang yang terbunuh, lal qatil, bukan orang yang membunuh, faf'al, maka lakukanlah. Jika kita lihat penggalan hadis yang terakhir, ini memberikan pemahaman bahwasanya kejadian itu adalah perperangan. Fitnah itu adalah perang antara sesama muslim yang diakibatkan karena beda pendapat, yang diakibatkan beda kelompok. Perbedaan kelompok, perbedaan pendapat yang berakhir kepada perang saudara, yang dipicu oleh fitnah adu domba dari kelompok lain, dari musuh-musuh Islam. Seperti yang kita katakan tadi malam, akan muncul orang-orang yang berusaha memecah belah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat perbedaan kecil di tengah umat yang selama ini perbedaan tersebut dianggap sebagai tempat atau wadah mencari kemudahan. Di saat kita kesulitan, kita akan berpindah kepada pendapat tersebut supaya ada kemudahan. Tapi perbedaan pendapat yang dulu dianggap sebuah kemudahan, sekarang dijadikan penyebab perpecahan, perpecahan yang berujung kepada ahdas, pembunuhan satu sama lain,
maka pada saat itu perintah Nabi adalah, kalau kamu punya kemampuan, kamulah yang terbunuh, bukan yang membunuh, maka lakukanlah. Berarti solusi pada hari itu hanya dua saja. Kemungkinan pada saat itu hanya dua saja. Kalau bukan membunuh, akan dibunuh. Tidak mau dibunuh, harus membunuh. Kalau mau membunuh, enggak jadi terbunuh. Tapi kalau mau selamat dari dua hal itu, bukan pembunuh, bukan yang dibunuh, enggak bakalan ada. Pasti dihadapkan pada dua perkara itu. Kalau bukan membunuh, pasti dibunuh. Maka yang terbaik adalah kamu menjadi yang terbunuh. Kun khaira ibnail Adam. Jadilah kalian yang terbaik dari putra Nabi Adam, yaitu Habil, jangan jadi Qabil. Maka pada hari ini enggak ada yang bernama Qabil, tapi ada yang bernama Habil. Nah, Qabil enggak ada. Karena realisasi dari hadis Nabi, jadilah kalian yang terbaik dari putra Adam. Itu di segi nama, tapi dari segi sikap, pada zaman fitnah itulah realisasinya. Maka serasi dengan hadis Nabi yang mengatakan pada saat itu, gantilah pedang kalian dengan pedang kayu. Pergilah kalian ke bukit batu, maka tebaskan pedang kalian ke batu itu sampai pedang itu patah. Artinya tutup kemungkinan-kemungkinan sehingga kalian jadi pembunuh, karena pedangnya sudah ditumpulkan, sudah jadi pedang kayu yang gunanya hanya sekedar untuk menyelamatkan diri, tapi tidak mematikan orang lain. Alhamdulillah, fitnah itu belum terjadi hari ini. Tapi kalau kita gabungkan dengan hadis di atas terakhir, israful lisan fiha kawu'is saif, keterlibatan lidah dalam fitnah tersebut sama dengan keterlibatan pedang. Kalau lidah pada hari ini sudah, kesan lidah pada hari ini sudah sama dengan pedang. Salah berpendapat itu menyebabkan matinya orang lain. Salah memberi kesaksian itu menyebabkan orang lain hilang nyawa. Tapi kalau sampai pada derajat fitnah yang dikatakan antakunal maqtul la qatil faf'al, alhamdulillah belum terjadi. Semoga terjadi bukan di generasi kita. Generasi anak antum, semoga jangan juga. Cucu antum, cici. Nah, hadis berikutnya, satakunu alaikum a'immatun yamlikuna arzaqakum yahduthunakum fayakdzibunakum wa ya'maluna fayusi'unal amal. Satakunu akan ada, akan muncul, alaikum terhadap kalian, maknanya merugikan kalian. Satakunu alaikum akan muncul sesuatu yang akan merugikan kalian, yaitu a'imma, pemimpin-pemimpin, yamlikuna arzaqakum, mereka menguasai rezeki kalian, mereka menguasai sumber-sumber kehidupan kalian. Kalau kalian tidak ikut mereka, rezeki kalian terhalang. Kalau kalian tidak berpihak kepada mereka, izin produksi kalian dicabut. Kalau kalian tidak berpihak kepada mereka, kedai dan toko kalian dilarang beroperasi. Kalau mereka tidak ikut kalian, gaji kalian tidak dibayar. Sampai kemarin Pak Lurah gajinya ditahan. Lurah bukan gaji, tunjangannya pun tidak keluar kalau sampai tidak cukup vaksin dari masyarakatnya.
Sudah ada berarti. Mereka menguasai rezeki-rezeki kalian. Yuhadditsunakum, mereka berbicara dengan kalian, mereka dialog dengan kalian, mereka turun ke lapangan, bertatap muka dengan kalian, wawancara dengan kalian, mendengarkan apa bahasanya? Aspirasi. Mendengarkan aspirasi rakyat. Didengar dialog dengan pemimpin. Akhirnya fayakdzibunakum, maka mereka mendustakan kalian. Mereka mendustakan kalian. Enggak ada gunanya dialog itu. Enggak ada gunanya janji itu. Saya rasa ada tinggal satu hadis mirip dengan pemahamannya ini. Kita baca setelah ini. Mereka mendustakan kalian, wa ya'maluna, dan mereka melakukan, dan mereka bekerja, mereka berbuat, mereka melakukan usaha untuk rakyat dan masyarakatnya, tapi wayusi'unal amal, maka mereka merusak atau membuat jelek kerja itu. Wayusi'una, mereka membuat jelek pekerjaan itu. Setelah diajukan, bosan dengan pengajuan tersebut, akhirnya terwujud juga harapan rakyat, jalan ke desa terpelosok itu diaspal. Tapi aspalnya tahan sebulan kemudian terkelupas. Kenapa? Yusi'unal amal. Mereka buat pekerjaan, mereka buat kerja yang diharapkan akan mendatangkan manfaat kepada kalian, tapi kerja itu jelek. Yusi'unal amal. Lihat pembangunan di zaman Belanda masih kokoh berdiri. Rel kereta api walaupun tidak dipakai masih bergerak lurus, terbujur sepanjang jalan. Pembangunan yang baru dibuat hari ini pakai 3 bulan berlombang, baru berjalan 2 tahun rata dengan tanah. Apanya yang salah? Apakah teknologi zaman dulu lebih canggih pada teknologi sekarang? Tentu kalian tidak mau menerima hal tersebut. Teknologi sekarang lebih canggih, tapi ternyata rahasianya ada di yusi'unal amal. Mereka membuat jelek pekerjaan tersebut. Dibangun satu bangunan untuk kepentingan masyarakat, semen 1 karung, pasirnya 1 pick up, enggak lengket. Nah, la yarduna minkum, tidak mereka puas dari kalian, tidak mereka puas dari kalian, tidak mereka senang dari kalian, hatta tuhassinu qabihahu, sehingga kalian menganggap bagus perbuatan jelek mereka. Hatta tuhassinu, sehingga kalian membuat bagus qabihahum, perbuatan jelek mereka. Itu baru senang. Kalau sampai tutup telinga, tutup mata, apa yang dilakukan bagus, bapak sukses, nah itu baru senang nih. Tapi kalau ada kritikan walaupun membangun, mereka tidak akan pernah senang. Kritikan dianggap sebagai pembangkangan. Wa tusaddiqu kadzibahum,
kalian membenarkan kebohongan mereka. Tusaddiqu, kalian membenarkan kadzibahum, kebohongan mereka. Bohong, enggak jujur, tapi asal kita katakan bapak jujur, kamu jujur, kamu pemimpin yang jujur, adil dan bijaksana, nah itu baru senang. Apa perintah Nabi waktu itu? Ini yang perlu digarisbawahi. Urusan bagian pangkal itu nggak usah dibahas. Terjadikah hari ini atau tidak terjadi, no problem. Kalaupun terjadi, perintah Nabi di ujungnya itu. Sama dengan hadis Nabi, tungkahul mar'atu ala arba. Ke situ kembalinya, sama pembahasannya, ambilnya di ujung gitu. Jadi ada orang salah paham mengambil hadis dari pangkal sampai ke ujung, sehingga ribut dia merusankan. Nah itu kan dah terjadi, mereka kendalikan rezeki kita, mereka bicara bohong, mereka berbuat tapi enggak proporsional. Itu yang dibahas, itu enggak perlu dibahas, itu kejadian yang tidak mungkin Anda tolak. Tapi kalau hal itu terjadi, hanya akan menambah yakin dengan sabda Rasul, itu saja yang perlu dibahas ujungnya. Fazfar bidzatid din, nah, itu perintahnya. Kalau di sini fa'atuhumul haqqa, maka berikan oleh kalian kepada mereka akan hak. Berikan oleh kalian akan mereka akan hak, artinya kewajiban kalian, hak mereka terhadap kalian. Maradu bih, apa saja yang mereka rela, apa saja yang mereka puas dengannya. Dah tahu perintahnya? Lakukan apa saja yang mereka puas dengannya. Fa idza tajawazu, maka apabila mereka melewati batas, apabila mereka melewati batas, sudah kita tunaikan kewajiban kita, sudah kita tunaikan apa yang mereka minta ke kita, tapi tetap aja dia tidak peduli, tetap aja dia melanggar, tetap aja dia menzalimi, sampai ada di antara masyarakat menjadi korban. Faman kutila ala dzalik fahuwa syahid, siapa saja yang dibunuh atas kondisi demikian, maka dia orang mati syahid. Siapa saja yang dibunuh atas perkara demikian, maka dia orang yang mati syahid. Kembali kepada konsep, selama apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan hak Allah dan Rasul. Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul, kita lakukan dengan cara tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul, kita lakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Kembali kepada hadis yang kemarin kita tertinggal. Hadis 4676. Satakunu a'immatun, akan ada pemimpin-pemimpin, akan ada pemimpin-pemimpin mim ba'di, dari setelah aku, yaquluna, mereka berkata, fala yuraddu alaihim qauluhum, maka tidak bisa dikembalikan kepada mereka akan perkataan mereka. Maka tidak bisa dikembalikan kepada mereka perkataan mereka. Kalau mereka sudah berbicara, apa yang mereka bicarakan, itulah keputusan. Tidak ada hak bagi masyarakatnya untuk memberikan pendapat dan usulan.
tidak ada hak bagi pendapatnya untuk memberikan kritikan dan saran. Itu makna la yuraddu alaihim qauluhum. Enggak ada tawar-menawar. Yataqahamuna finnar, mereka akan masuk ke dalam neraka kama taqamahul qirodah, seperti masuknya onyet. Mereka masuk ke dalam neraka sebagaimana masuknya si onyet. Imam Abdul Rauf Al-Manawi kenapa menyerupakan mereka dengan monyet? Dikarenakan kerakusan yang sama dengan monyet. Mereka rakus dengan dunia sama dengan monyet. Di sini ada monyet kelapa. Coba pinjam beberapa saat, berikan dia pisang, maka dia akan santai mengupasnya. Dia makan. Tuh kasih lagi, belum habis yang dimakan diambil juga, dipegang dengan tangan kirinya. Antum kasih lagi, dia pegang dengan kaki kanannya. Belum habis, kasih lagi, dipegang dengan kaki kirinya. Pakul kasih lagi, dijepit buah keteknya. Kemudian mau dikasih lagi, dia makan sampai tersumpal mulutnya besar. Itu. Baru juga sama. Nah. Ada di sini, boleh dipinjam. Biar bagaimana tahu bagaimana rakusnya monyet. Maka di Afrika cara nangkap monyet, maka seseorang bikin lubang di dalam kayu. Lubang dalam kayu, dia masukkan kacang situ. Monyet itu akan masukkan tangannya ke dalam. Kalau sudah diambil begitu, sama dengan zaman dulu, zaman kacang tojin diminati masyarakat. Maka ketika Idul Fitri, kacang tujin itu masuk ke dalam botol, kepalanya kecil sekali. Ya kalau ngambilnya harus lurus tangan. Kalau sempat digenggam, nggak bisa keluar tangan. Nyangkut di kepala botol. Tuh, baru bisa. Semuanya nggak punya akal untuk itu. Dia masukkan tangannya, dapat kacang, digenggam, ditarik, nggak keluar. Sampai datang si penangkap. Kalaulah dia punya sedikit mengorbankan nafsunya, dah pasti akan satu-satu. Itu nggak bakalan ketangkap tuh monyet. Dia masukkan tangannya, diambil kacang, makan satu, ambil kacang, makan satu. Kacangnya habis, dia nggak ketangkap. Tapi karena kerakusannya, dia bikin kepalan, diambil dengan genggam, sehingga tidak muat keluar dari lubang itu. Tangkaplah dia dengan kerakusannya. Tapi karena dia nggak pernah sekolah, wajar saja. Tapi kenapa manusia yang pernah sekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi masih sama dengan onyet? Itu sebabnya Allah merubah pelanggar-pelanggar kehormatan hari Sabtu jadi onyet. Kenapa nggak jadi burung merpati? Kenapa nggak jadi burung balang? Burung kakak tua? Kenapa pilihan Allah jadi monyet? Karena kata ulama, sifatnya sama, rakus. Nah, kembali kepada hadis lanjutan 4681. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, satakunu ma'adina yahduruha syirarun nas. Akan ada ma'adinu satakunu ma'adinu, akan ada tambang-tambang. Ma'adin jamak ma'din atau ma'dan, tambang emas,
tambang berlian, kalau mungkin ditambang, nggak tahu juga kita. Satakunu ma'adin, akan ada tambang-tambang, akan bermunculan di akhir zaman tambang-tambang. Kalaulah satu negara menemukan sekian tambang-tambang, itu menunjukkan kepada akhir zaman. Bisa menunjukkan kepada akhir zaman, bisa saja menunjukkan keberkahan. Seperti ketika Brunei Darussalam memutuskan syariat Islam, maka dia menemukan tambang minyak. Itu dianggap sebuah keberkahan, karena satu hukuman Allah yang ditegakkan sesuai dengan syariat Islam itu lebih baik pada hujan selama sekian tahun. Kesuburan yang datang kepada tanaman dari asbab hukum Allah yang ditegakkan. Tapi ketika masyarakatnya tidak ada perubahan kepada ketaatan, ternyata menemukan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak bumi, tambang batu bara, yahduruha syirarun nas, menghadiri akannya oleh orang-orang jelek. Syirarun nas, manusia-manusia yang berperilaku jelek. Di situ ada sambungan hadisnya sebetulnya yang menjadi perintah kepada kita, fatsurukuha wala taqrabuha. Itu sambungannya secara mafhum, bukan secara lafaz. Kalau ditulis secara lafaz, maka disebut hadis mudallas, pemalsuan hadis. Tapi ulama memahami, di dalam syarah dijelaskan, apabila hal itu terjadi, ada sumber kekayaan yang diperebutkan oleh manusia. Ketika itu antum lihat, sempat juga hadir mencari nafkah di tempat itu, dilihat satu persatu yang hadir di tempat itu tidak melakukan ibadah solat, dilihat satu persatu yang hadir itu tidak melakukan puasa Ramadan misalnya, kemudian minum khamar dan segala macam kejahatan. Perintah Nabi kepada kita, jangan hadir di situ, jangan mendekati tambang tersebut. Khair, ada di tempat kita misalnya sumber kehidupan yang mudah daripada yang lain, tapi ketika kita datang ke situ ternyata orang-orangnya bukan orang-orang baik, maka perintah Nabi jangan ikut ngambil usaha di situ. Seperti ada di satu daerah tambang batu bara yang tertua di Sumatera Barat adalah PNTBO, perusahaan tambang batu bara Ombilin di Sawah Lunto. Nggak ada di Sawah Lunto. Misalnya antum mendaftar jadi pekerja tambang batu bara, masuk ke dalam lubang-lubang tambang, hadir di situ bulan Ramadan, nggak ada satupun yang puasa. Contoh ini bukan cerita, contoh, nggak ada yang puasa. Masuk waktu salat nggak ada yang salat, kata-kata nggak ada yang sopannya. Maka perintah Nabi jangan ambil, jangan cari usaha di situ. Kepala yang taruh di tangan. Satu hajiruna ila Syam, hadis berpindah ke Syam. Itu sebelum Syam ditaklukkan oleh umat Islam, ditaklukkan oleh sahabat Nabi. Nabi sudah informasikan kalian akan hijrah ke daerah Syam. Fayuftahu lakum, maka ditaklukkan ia Syam bagi kalian. Siapa penakluk Syam?
Sayyidina Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Sayyidina Abu Ubaidah ibnu Jarrah, ketika Syam sudah menjadi negara di bawah kekuasaan umat Islam dengan gubernur Sayyidina Abu Ubaidah ibnu Jarrah, dan Nabi sudah memberitakan wa yakunu fikum daun, dan akan ada pada kalian penyakit sama dengan dumul, bisul. Akan ada pada kalian, akan muncul pada kalian nantinya daun, penyakit seperti bisul. Itu disebut dengan ta'un amwas. Ta'un amwas, bentuknya seperti bisul. Yang kena penyakit itu bengkak di badannya seperti bisul, padat, au kal hurrah, atau seperti panas. Seperti panas. Kalau kita gabungkan dua penyakit tersebut, dia bengkak, padat seperti bisul. Kalau diraba, panas. Mirip sekali dengan bisul. Ya'khudhu bimaraqir rajul, dia akan mengambil dengan maraqir rajul. Maraqil itu sesuatu yang ada di bawah dari bagian perut. Nah, itu maraq namanya. Sesuatu yang ada di bawah bagian perut. Di situ tumbuhnya. Di situ dia ngambil tempat. Yastashhidullahu bihi, membuat mati syahid, membuat mati syahid oleh Allah bihi, dengan penyakit tersebut, anfusahum, akan diri-diri mereka, wa yuzakki, dan mensucikan ia Allah dengannya bisul, penyakit seperti bisul, ta'un, a'malahum, akan amal-amal mereka. Hadis sahih. Ternyata ta'un amwas sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat-sahabat yang mengingat hadis ini, mereka tinggal mengatakan, inilah sabda Nabi kepada kita. Tapi dengan adanya berita seperti ini, masyarakat atau sahabat tidak mengambil sikap untuk tidak hijrah ke Syam. Tidak mengambil sikap untuk tidak hijrah ke Syam. Kalaulah sahabat baca hadis ini, pasti mereka meyakini sabda Rasulullah akan terjadi di Syam ketika ditaklukkan penyakit yang merenggut nyawa mereka. Apakah mereka ketika diminta datang ke Syam enggak mau ke Syam? Ternyata tidak. Maka ittiba kita dengan sahabat ketika ada prediksi akhir zaman, kita tidak diminta untuk menghindar daripada prediksi tersebut. Tidak diminta untuk menghindar. Seperti kejadian-kejadian yang Nabi sudah informasikan, akan muncul ini dan ini, muncul ini dan ini. Ittiba dengan sahabat, sahabat tidak mundur, tidak menjauhi, tapi hanya saja meyakini dan menjalankan perintah yang ada pada hadis itu. Di sini tidak ada perintah, tapi informasi, kalian akan mati syahid. Kalian akan disucikan oleh Allah dengan penyakit tersebut. Apakah ketika itu Nabi perintahkan tidak boleh ke masjid? Apakah saat itu Nabi katakan enggak boleh salat Jumat?
Tidak. Sholat Jumat saja, ke masjid saja, matinya itu sudah ketetapan Allah, dan itu sebagai pahala syahid. 6. Itu hadis yang berbicara tentang ta'un, dan begitu Nabi menyarankan dan sahabat menanggapi tentang ta'un yang sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sajdatus sahwi, 2 sujud sahwi. Asalnya sajdatani, dibuang nun tasniyahnya karena jadi mudhaf. Sajdatus sahwi, 2 sujud sahwi. Fis salati, di dalam salat. Fis salati, di dalam salat. Tujziyani, mencukupi kedua-duanya. Mencukupi kedua-duanya. Min kulli ziyadatin, dari setiap kelebihan. Wa nuqsanin, dan kekurangan. Dari setiap kelebihan dan kekurangan. Apa maksudnya 2 sujud sahwi mencukupi dari setiap kelebihan? Maksudnya kelebihan rakaat. Kalau ketika kita sholat datang keraguan, ini sholat 3 atau 4, 3 kah atau 4, 3 rakaat kah atau 4, apa perintah Nabi? Apa perintah Nabi? Fatruhis sak, buang keraguan itu, kemudian ambil yang diyakini. Mana yang yakin? 3. Kita anggap 3. Karena kita menganggap 3, maka kita tambah 1 rakaat biar genap 4. Allahu Akbar. Ternyata menurut pantauan sebagian makmum sudah cukup 4. Maka dia memberikan komentar Subhanallah. Tapi ketika seorang imam tidak meyakini itu sudah 4, maka imam tidak wajib duduk, bahkan tidak boleh duduk. Tapi kalau imam memang yakin itu 4 dengan teguran tersebut, wajib duduk. Jangan sampai antum salah nanti dalam menyikapi. Pokoknya kalau udah berdiri ke rakaat kelima, walaupun subhanallah, tetap nggak boleh duduk. Pernah kejadian hari apa duduknya di pondok tahun berapa ya, pokoknya nggak boleh duduk. Ini fikih itu nggak bisa hanya ada yang dilihat. Oh begitu caranya ya. Kalau sudah dimanakan lanjut aja kalau udah berdiri. Fikihnya adalah ketika seorang imam ditegur dengan subhanallah, dia yakin dengan teguran tersebut sudah 4, wajib duduk. Kalau dia tidak yakin, wajib menambah. Bagi makmum yang yakin 4, wajib duduk sambil menunggu imam. Bagi makmum yang tidak yakin, ikut. Bagi masbuk tidak boleh menumpangkan rakaatnya ke situ. Bagi masbuk saat itu harus mufaraqah, nggak boleh ikut. Oh syukurlah, saya masbuk 1, dia nambah 1, jadi dia salam saya salam, jadi saya nggak jadi masbuk, nggak sah solatmu. Bagi yang solat hari itu masbuk, yang harus nambah 2 jadi nambah 1 gara-gara imam dianggap 5, bukan 5 ya, dianggap 5 karena saya nggak yakin. Maka masbuk yang sholat pada hari itu menambahkan, mengikutkan 1 rakaatnya dengan sholat yang dianggap lebih dari imam, masbuknya kurang rakaatnya. Maka sikap masbuk harus mufaraqah. Dia menambah itu karena kekurangannya, bukan karena ngikutin imam yang diragukan. Ini fikihnya 3. Yang yakin duduk, yang nggak yakin berdiri.
Yang masbuk diri sendiri-sendiri, mufaraqah. Oke, selepas itu ternyata dalam ilmu Allah memang 4. Memang sudah 4. Berarti salatnya 5. Maka 2 sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu menyebabkan salat itu normal kembali 4. Tujziyani min kulli ziyadah. 2 sujud sahwi mencukupi, artinya menetralisir penambahan 2 rakaat, 1 rakaat tadi. Ketika rakaat kedua seharusnya duduk tasawuf awal, tapi karena imam menganggap masih 1 rakaat, berdirilah dia dari tasawuf awal ke rakaat ketiga. Allahu Akbar. Kalau dia berdiri lalu duduk lagi, dia mau berdiri dan duduk lagi sebelum batasan ruku, tidak perlu ditambah sujud sahwi. Lewat batasan ruku, tambah sujud sahwi. Kalau sudah lurus, enggak boleh duduk lagi. Ternyata orangnya sudah lurus. Ketika dia sudah berdiri lurus, baru dia sadar, oh iya, memangnya sudah cukup 2 rakaat. Harusnya saya tasahud. Apakah dia boleh tasahud? Boleh digeser tasahud ke rakaat ketiga? Tidak. Tetap dia akan tasahud di rakaat yang keempat. Berarti solatnya kurang tasahud awalnya. Lalu dia sujud sahwi. 2 sujud sahwi itu menambal kekurangan tasawuf awal. Itu makna hadis. 2 sujud sahwi akan mencukupkan, akan menambal baik kelebihan, kemungkinan lebih yang terjadi pada solat, atau kemungkinan kurang yang terjadi pada solat. Hadis yang lain menjelaskan, kalau sekiranya lebih, berarti solat zuhurnya jadi 5 rakaat. Maka dengan adanya sujud sahwi, maka solatnya jadi genap lagi. Kalau lebih solatnya, maka sujud sahwi menggenapkannya. Tadi solat zuhur kamu 4 atau 5? Oh 5, gara-gara lupa. Berarti solat zuhur kamu tidak genap, artinya ganjil. Maka untuk mendapatkan solat zuhur itu rakaatnya genap, bukan ganjil, 2 sujud sahwilah yang menggenapkan. Itu bahasa fikih. Tapi kalau sekiranya betul 4 rakaat, keraguan tadi itu sebetulnya tidak ada pengaruhnya. Kita memang ragu, menganggap 3, ternyata memang betul 3. Solat kita 4 rakaat, untuk apa lagi guna sujud sahwi? Kita ragu antara 3, 4, 3, 4, 3, 4. Kita anggap 3, lalu kita berdiri ke rakaat yang keempat. Dalam ilmu Allah, dalam kenyataannya betul itu rakaat keempat. Jadi salat kita enggak ada yang lebih. Untuk apa sujud sahwi? Nabi katakan sujud sahwi gunanya di situ adalah liragmi ampis syaitan, supaya mengecewakan setan. Ini setan kecewa dia karena kita sedang sholat, ragu-ragu karena gangguan setan, kita jengkel sama setan. Kenapa kamu ganggu saya sedang sholat? Kata setan, karena sedang sholat itulah maka saya ganggu. Kalau kamu sedang main bola, saya enggak akan ganggu. Tapi karena sedang sholat saya ganggu. Maka bukti cara membalaskan kejengkelan ke setan, kita bikin sujud 2 kali. Ketika kita sujud 2 kali, langsung dia ambil pasir, dia taruh di kepalanya. Dia ambil pasir, dia letakkan di kepalanya. Celaka saya, manusia disuruh sujud, dia mau sujud masuk surga. Saya disuruh sujud sekali saja kepada Adam, saya enggak mau. Akhirnya saya masuk neraka. Nah, jadi fungsi sujud, kalaupun solatnya sudah pas, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kenapa sujud juga? Pelengkap hadis ini, raghmi ampis syaitan. Kalau ada lebih, kalau ada kurang,
mencukupkan kelebihan dan kekurangan. Kalau pas, untuk apa lagi sujud? Raumi ampis syaitan. Hadis sajdatus sahwi ba'da taslim. 2 sujud sahwi setelah salam. Ini mazhab. Ini adalah mazhab dari Imam Abu Hanifah. Sujud sahwi itu setelah salam. Wa fihi ma tasyahudun wa salamun. Pada keduanya 2 sujud sahwi ada tasahudnya lagi, ada salamnya lagi. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai, sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak pernah lupa dan tidur, tidak pernah tidur dan lupa. Allahu akbar. Antara 2 sujud bacanya sama dengan antara 2 sujud solat. Kemudian sujud lagi, kata ulama boleh subhanarabbil a'la bagi yang enggak hafal. Bahkan subhanarabbil a'la lebih baik daripada subhana man la yanamu wa la yashu. Dan pada para ulama yang lain paling cocok subhana man la yanamu wa la yashu. Banyak khilaf ulama di situ. Kemudian duduk lagi, Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus. Tasahud lagi, salam lagi. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab kita tidak. Kita baca tasahud sampai selesai, kemudian dalam keadaan duduk tasahud awal. Kalau kita mau melakukan sujud sahwi, duduknya seperti duduk tasahud awal, bukan tawaruk. Kita lihat, kalau ada kelupaan imam, kita duduk akhirnya jangan tawaruk, tapi iftirash. Selesai kita baca tasahud, sujud 2 kali, selesai itu baru salam tanpa mengulang tasahud. Nah, itu mazhab Imam Syafi'i. Hadis berikutnya 4685, suhakun nisa zinan bainahunna. Suhak itu bahasanya lesbian. Kalau laki-laki liwatin, liwatam. Nah, liwatonan. Kalau perempuan suhakonan. Suhaknya wanita-wanita itu hukumnya zina sesama mereka. Suhakun nisa, suhaknya betul lesbian? Ya, bahasa hari ini betul? Nah, karena saya baru datang. Suhakun nisa, lesbian di antara para wanita itu zina bainahuna di antara mereka. Tapi hukum secara syariat tidak sama dengan liwat. Secara syariat hukumnya tidak sama dengan liwat. Ini dijelaskan bukan untuk dilakukan, tapi dijelaskan untuk dipahami. Oh, kata mereka enggak sama. Enggak sama hukumannya. Nah, sudahlah. Nah, begitu maksudnya. Nah, bukan itu maksud penjelasannya. Betul juga kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau semua hadis diriwayatkan itu enggak cocok untuk kalian. Kalau penjelasan hukum itu semuanya, kalau semuanya hukum dijelaskan enggak cocok. Ini apakah termasuk hukum yang cocok dijelaskan atau tidak? Saya rasa enggak perlu deh. Nah, cukup segitu saja. Suhakun nisa zina. Wanita yang terlibat dalam perkara lesbian itu zina sesama mereka. Khalas. Zina masuk neraka. Sukhafatum bil mar'i ay yastakhdima dhaifahu. Sukhafah
kurang akal. Artinya sukhafa, kurang akal. Jangan menjadikan nama itu. Mahmud Sukhafa. Siapa nama kamu? Mahmud Sukhafa. Ada nama orang wanita, ketika ditanya siapa namamu, Zanuba. Namanya Zanuba. Dosa-dosa hatinya. Asli orang Indonesia. Zanuba namanya. Asal Arab aja. Bunyi-bunyi Arab udah. Ini juga siapa namamu? Sukhafa. Kagak tahu artinya kurang akal. Sukhafatun, kurang akal, bil mar'i, di manusia. Kurang akal di manusia, ayyastakhdima dhaifahu, bahwa dia minta pelayanan kepada tamunya. Dia minta pelayanan ke tamunya. Minta pelayanan ke tamu. Artinya ketika orang berkunjung ke tempat kita, kemudian kita hidangkan makanan dan minuman, buah-buahan, dan apapun yang kita punya, al-karam bil maujud, kepemurahan itu dengan apa yang kita punya. Tapi dalam waktu yang sama kita minta tolong. Minta tolong sama tamu. Itu menunjukkan orangnya kurang akal. Kurang akal. Nanti tolong ya. Selesai makan piring dicuci. Ke tamu. Ini cuci sendiri. Maka ada satu acara yang antum diundang, saya nggak tahu apa semuanya atau kesemuanya atau sebahagian. Ada tua rumah memerintahin santri untuk ini dan itu, ngumpulin sampah nggak salah selesai makan. Hampir saya gigit geraham. Sebetulnya kami di sini diundang atau jadi pelayan Bapak? Mau ngomong begitu, tapi nggak jadi. Saya takut dia itu tamu juga, itu masalahnya. Itu aja sebabnya hari itu. Saya khawatir dia tamu juga. Saya nggak tahu siapa yang tua rumah. Jadi kalau dia tahu tua rumah, kami ke sini diundang bukan jadi pelayan. Jangan kamu kira kalau anak pondok kalau diundang bisa disuruh-suruh begitu. Nah, langsung naik darah. Kenapa? Karena dia kurang otak. Tuh, sakhafatul bil mar'i, kurang akalnya manusia bisa dilihat. Dia minta tolong sama tamunya, nyuruh-nyuruh orang. Mentang-mentang orang makan dengan makanan dia hanya nasi kotak harga 20.000 paling mahal, enak-enak aja mensuruh-suruh selepas itu. Kumpulkan sampahnya sini. Nak, pokoknya nak kenok lah, pokoknya nggak boleh. Nah, pengundang yang ngundang aja. Kalau nggak mau pakai sampah, hidangan pakai piring. Kalau nggak mau santri ambil banyak, taruh di nampan. Gitu. Nggak mau santri ambil banyak, taruh di nampan. Nggak pakai nampan. Bisa kamu takarkan sekian. Nah, kalau nggak mau pakai sampah, daun pisang. Kalau nggak mau kotor piringnya, kasih deh ember-embernya, antar ke pondok, selesai. Jadi gampang semuanya. Tapi jangan sampai nyuruh-nyuruh. Nah, karena merasa telah berjasa memberikan hidangan, lalu mensuruh-suruh, memperintah-perintah. Emangnya kalau antum melihat pelajar agama, lalu tidak setara dengan antum.
Betul tidak setara dengan antum, tapi di atas antum sedikit levelnya. Itu garam yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah segar. Nah, saddidu wa qaribu, saddidu wa qaribu. Saddidu artinya carilah oleh kalian yang benar. Saddidu, carilah oleh kalian yang benar. Wa qaribu, dan hampir-hampirkan oleh kalian. Tahu hampir-hampirkan? Hampir-hampirkan oleh kalian. Nah, itu makna artinya. Maksudnya adalah cari amalan yang betul, kemudian melakukannya antara hari ini, besok dan besok itu hampir sama. Hampir sama. Jangan sampai hari ini semangat lalu baca Quran 3 juz sehari, kemudian besok 1 lembar saja. Itu kan enggak hampir itu. Tapi kalau hari ini 9 lembar, besok 8 lembar, hari ini 9 lembar, besok 8,5 lembar, itu qaribu. Hari ini dapat hadis duha 12 rakaat. Besok duha 1 rakaat dia. Itu siapa? Nah, saya nggak tahu yang kecil itu apakah antum pendek memang atau kepala antum taruh di bawah. Nah, coba yang kecil-kecil dikit kepalanya agak ditinggikan walaupun badan pendek. Gini ya, jangan suuzon, buat orang suuzon. Udah kecil pendek gini lagi. Saya bingung, mata antum nggak nampak, kepala antum dekat dengan meja. Ini orang belajar atau tidur? Hafiz. Itu kan nggak tahu tuh, mata antumnya nggak nampak. Itu nggak tidur kan? Masa kecil-kecil ngumpul di sini lah, ya jelas nampaknya. Bikin orang suuzon, terganggu konsentrasi. 6. Jadi betulkan amalmu, dan dekat-dekatkan masanya. Artinya jangan sampai antara amal dengan amal tuh nggak ketara. Maaf, ketara perbedaannya. Salat duha semangat langsung 12 rakaat, turun semangatnya langsung 2. Kata malaikat, ini apa maksud kamu nih? Tapi ketika dia duha 4 rakaat, semangat jadi 6, kurang semangat 4, semangat 6, 4, 6, 4, 6, oke. Qaribu itu masih dekat. Tapi antara 2 rakaat dengan 12 itu enggak dekat. Maka kata Nabi, cari amalan yang bisa dijaga secara tetap dan istiqomah. Sekarang duha bisa istiqomahnya berapa? Aldo? Berapa? Berapa? Nggak ada kan? Kalau ada tadi lah dijawab. Kalau lama-lama berarti nggak ada. Nah, kalau nggak ada ya istiqomah nggak ada. Saya istiqomah nggak ada aja dah. Hadis di bawah, saddidu sama maknanya. Cari yang betul, cari yang lurus, carilah yang benar. Wa qaribu, dekatkanlah oleh kalian. Wa abshiru, bergembiralah kalian. Ketika kita bisa mencari amal yang benar dan qaribu, menjaga secara istiqomah, maka Nabi katakan bergembiralah kalian. Tapi harus ditanamkan keyakinan dalam hati. Wa'lamu, yakinilah oleh kalian, annahu, sesungguhnya, lam yudkhila, tidak akan memasukkan, ahadakum, akan salah seorang kalian, al jannata, ke dalam surga, amaluhu, oleh amalnya. Oleh amalnya. Bisa dipahami? Cari amal yang benar itu perintah Rasulullah. Cari amal yang bisa dijaga secara istiqomah, perintah Nabi.
bergembira karena bisa mencari amal yang benar dan istiqomah di atas amal, itu juga perintah Rasulullah. Tapi jangan sampai menaruh keyakinan saya masuk surga karena amal saya cukup. Kalau keyakinan itu ada, maka kamu akan menganggap orang ahli neraka karena tidak beramal. Yang mau ke surga berdiri. Yang mau ke surga berdiri, catatkan nama. Kenapa hal itu muncul? Nih, baca nih mas. Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya amal yang kamu buat itu tidak menyebabkan kamu masuk surga. Keyakinan itu harus ditanamkan supaya tidak ada pandangan sinis menganggap orang dalam neraka karena tidak ada amal. Nah, akhirnya hidup itu damai, husnuzon, tidak merasa lebih baik. Nah, apa itu? Enggak saya istiqomah duha dia enggak. Saya istiqomah baca Quran dia enggak. Saya istiqomah dia nisab dia enggak. Ahli surga. Nah, ente belum tahu nih, surga atau neraka. Asbab apa itu? Asbab dia yakin amal yang menyebabkan masuk surga. Perintah Nabi istiqomah betul, perintah Nabi bergembira dengan amal betul. Tapi menaruh keyakinan amal masuk surga enggak boleh. Wala ana, saya juga tidak. Wala ana, tidak juga saya. Saya juga tidak. Saya juga tidak masuk surga dengan amal saya. Illa kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatin wa rahmah. Kecuali bahwa menyelimuti akan aku, menaungi akan aku oleh Allah dengan keampunan dan rahmatnya. Dengan keampunan dan rahmatnya. Kita lihat amal dari salafun saleh. Ketika dua orang salafun saleh berjalan, melakukan sebuah perjalanan, di tengah jalan dia ketemu sama musabbil, orang yang menyiapkan air minum untuk para musafir. Karena zaman itu belum ada aqua glass, bisa beli air di mana-mana, belum ada kedai kopi, tahukah disiapkan air minum sepanjang perjalanan. Apalagi supermarket, minimarket belum ada waktu itu. Sehingga kalau orang melakukan perjalanan, kalau enggak bawa bekal bakalan haus, siapkanlah air. Rahimallahu man syarib, rahimallahu man syarib. Begitu dia memberikan penawaran kepada orang-orang lewat. Semoga Allah rahmati orang yang minum, semoga Allah beri rahmat orang yang minum, semoga Allah beri rahmat orang yang minum. Majulah salah satu salafun soleh, diambil air daripada musabbil, dia minum. Kawannya bilang, bukankah kamu puasa? Saya lebih yakin dengan doanya dari amal puasa saya. Nah, artinya kalau pergi hajatan puasa makan aja. Tapi setelah disepakati jangan di jalan. Ini baru berhenti, belum lagi siang berhenti di mini pom bensin, nampak orang jual tahu, beli tahu. Pak jual toge, beli toge. Ketika ada dibelikan orang lain, sudah didoakan, makanlah, semoga kalian dapat berkah, makan. Ini hanya datang di diri sendiri, nggak boleh. Kalau sudah ditawar ke orang lain, kita harap dengan doanya. Saya lebih yakin dengan doanya daripada puasa saya. Sebetulnya saya tidak mampu mempertahankan puasa saya. Itu sebetulnya. Tapi kalau kita pakai asumsi yang sama, nggak ada masalah.
Begitu salafun saleh tidak yakin dengan amalnya. Sampai Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an masih beliau menangis di tempat tidurnya karena tidak tercapai mati syahid, padahal amal yang dilakukan cukup banyak. Begitu juga kerisauan daripada Sayyidina Amr bin As, sampai dia pesan kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal dunia dan kalian telah menimbun saya dengan tanah, tunggulah beberapa saat di atas kubur saya. Selama orang menyembelih unta dan membagi-bagikan dagingnya, temani saya ketika saya bertemu dengan utusan Tuhan saya yang belum pernah saya lihat. Maka anak-anaknya bilang, kamu kan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, kalau sekiranya ada pengumuman seluruhnya akan masuk surga kecuali satu orang, maka saya khawatir yang satu orang itu adalah Umar bin Khattab. Padahal Nabi sudah banyak memberikan berita kepada Sayyidina Umar, yang Sayyidina Umar yakin dengan ucapan Rasulullah, tapi tetap tidak yakin dengan amalnya sendiri. Sekarang dia menjadi wakil-wakil Allah di muka bumi. Kamu ahli neraka, kamu penghuni neraka, kamu sesat, kamu bid'ah, kami masuk surga, kalian semua di neraka. Itu saking yakinnya dengan amal dia, orang semuanya masuk neraka. Emang neraka itu punya makhluk? Hadis sahih. Karena hadis sahih maka jabarannya lumayan panjang. Suratul masyi tuzhibu baha al-mu'min. Tergesa-gesa dalam berjalan, tergesa-gesa dalam berjalan, tuzhibu itu menghilangkan baha al-mu'min, wibawa orang beriman. Tergesa-gesa di dalam berjalan itu menghilangkan, tuzhibu menghilangkan baha'a, wibawa orang beriman. Tergesa-gesa, dipahami yang kecil-kecil? Tergesa-gesa, apalagi berlari-larian, kejar-kejaran. Ke lapangan boleh.